Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah bangunan utama yang ada pada bendungan. Yang pertama kita adalah definisi bangunan utama. Bangunan utama adalah semua bangunan yang direncanakan di dan sepanjang sungai atau aliran air yang dipakai untuk membelokkan air ke jaringan. Yang pertama itu adalah bangunan utama itu dapat berupa bendung tetap, itu ada gambar A, gambar 2.1, itu ada bendung gerak, ada gambar 2.2, ada bangunan pompa, gambar 2.3. Yang keempat adalah bangunan pengambilan bebas, ada gambar 2.4. Yang kelima adalah bangunan bebas dengan ambal alam, yang sudah ada sketsa gambarnya. Bangunan utama dilengkapi, yang pertama adalah bangunan pengelak, yang kedua adalah bangunan pengambilan, yang ketiga adalah bangunan pembilas atau penguras, yang keempat adalah kantong lumpur, yang kelima adalah bangunan pengaturan sungai, yang keenam ada bangunan pelengkap. Selanjutnya kita akan melihat gambar sebuah bangunan utama, yang itu terdapat sebuah tanggul banjir, pengambilan, bendung, kolam mola, pembilas, sudah ada semua gambarnya di situ. Ini ada gambar 2.6, itu adalah bangunan utama dengan bagian-bagiannya. Yang pertama adalah bangunan pengelak. Bangunan pengelak adalah bagian dari bangunan utama yang dibangun di dalam air. Bangunan ini diperlukan untuk memungkinkan dibuangnya air ke sungai, ke jaringan dengan cara menaikkan muka air sungai, mengambil air dari dasar sungai. Bila dipakai untuk menaikkan air sungai, maka ada dua tipe yang dipakai. Pertama adalah bendung pelimpah dan kedua adalah bendung gerak. Berikut adalah penjelasannya tentang bendung pelimpah dan bendung gerak. Untuk gambarnya itu adalah beberapa gambar denah dan potongan sebuah bangunan bendung pelimpah. Terus kita akan melanjutkan. Ini udah gambar bendung gerak. Bangunan pengelak juga berupa bendung saringan bawah. Ada tipe bangunan yang dapat menyedap air dari sungai tanpa pengaruh tinggi muka air. Tipe ini terdiri dari sebuah parit terbuka yang terletak tegak lurus aliran sungai. Berikut adalah gambar denah dari bendung saringan bawah. Yang kedua adalah potongan melintang bendung saringan bawah. Untuk keperluan irigasi tidak selalu menjadi keharusan untuk meninggikan muka air. Jika muka air terlalu rendah dan sulit diadakan bendungan karena masalah tanggul banjir dan segalanya, maka dapat dipertimbangkan dengan pompa. Berikut adalah gambar stasiun pompa tinggi energi rendah. Bangunan pengambilan adalah bangunan berupa pintu air. Air dibelokkan dari sungai melalui bangunan ini. Pertimbangan utama dan perencanaan adalah debit rencana dan pengaruh terhadap sedimen. Berikut adalah gambaran pengambilan pembilas. Berikut adalah penjelasan tentang sebuah bangunan pembilas atau penguras. Bangunan ini dibagi menjadi dua tipe. Penguras bawah yang kita dengar dengan undersluice adalah plat beton mendatar di bawah setinggi ambang pengambilan. Yang kedua adalah pintu penguras dibangun sebagai terusan dari tubuh bendung di dekat dan di sebelah hilir ambang pengambilan. Tinggi pintu penguras sama dengan tinggi bendung sehingga dapat dilimpahi air banjir di atasnya. Berikut adalah gambar-gambaran dari pembilas bawah. Yang pertama adalah denah. Denah adalah potongan A dan kedua adalah potongan B.
Selanjutnya adalah kantong lumpur. Bangunan ini berfungsi untuk pengendalian sedimen yang lebih besar daripada pasir halus, kisaran 0,06 mili sampai 0,07 mili. Bangunan ini ditempatkan di hilir pengambilan sebelum air dibagi ke saluran induk. Bangunan ini juga dibersihkan secara berkala dengan menggunakan air deras, di mana endapan di bawah masuk kembali ke sungai. Berikut adalah bagian-bagian yang terdapat pada sebuah bangunan kantong lumpur. Selanjutnya adalah bangunan pengaturan sungai, merupakan bangunan khusus di sekitar bangunan utama untuk menjaga agar bangunan tetap berfungsi dengan baik. Bangunan ini dapat berupa bangunan klip, matas batu, tanggul banjir, saringan untuk melindungi agar pembilas bawah tidak tersumbat, tanggul penutup. Nah, selanjutnya kita akan bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap juga dapat berupa pengukuran debit sungai dan saluran, pengoperasian pintu air, alat komunikasi, jembatan untuk instalasi tenaga mikrohidro. Nah, data-data yang diperlukan untuk perencanaan bangunan utama terdapat data topografi, data hidrologi, data morfologi, data geologi, data mekanika, tanah dan pondasi standar, dan data lingkungan dan ekologi. Itulah data topografi. Peta terway yang dibutuhkan antara data peta topografi, peta dasar, peta situasi, gambar potongan, pengukuran detail, foto udara, juga bermanfaat untuk penyelidikan lapangan. Data hidrologi diperlukan data untuk menghitung berbagai harga debit banjir rencana,